Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang tugas UAS mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak, dosen pengampu Dr. Chandra Asri Windarsi, SHMPD, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi 2025. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahmawati dengan nomor NIM 240701444, kelas B3 Purwakarta 2024. Baiklah, akan saya mulai dengan latar belakang. Anak merupakan anugerah paling indah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Anak usia dini berada dalam masa emas, perkembangan karakter dan emosi. Di usia ini, anak sedang belajar mengenali emosi dan cara bersosialisasi. Perilaku agresif atau mengejek teman sering kerap terjadi, namun tidak selalu disadari sebagai tindakan bullying. Jika tidak ditangani, bullying akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Selanjutnya, definisi dan jenis bullying pada anak usia dini. Bullying adalah tindakan berulang yang dilakukan seseorang untuk menyakiti atau mendominasi orang lain. Jenis-jenis bullying: bullying fisik, memukul, mendorong, dan menendang; bullying verbal, mengejek, mengata-ngatai, menyebut julukan yang buruk; bullying sosial, mengucilkan, tidak mengajak bermain; bullying psikologis, membuat anak lain merasa takut atau tidak berharga. Dampak bullying pada anak usia dini: anak akan menjadi murung, menarik diri atau takut ke sekolah, rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri, meniru perilaku agresif dan menjadi pelaku bullying di kemudian hari. Gangguan perkembangan sosial dan emosional. Hak-hak anak yang dilanggar dalam bullying: hak untuk merasa aman dan terlindungi, hak untuk dihargai dan diperlakukan secara manusiawi, hak untuk bermain dan belajar dalam lingkungan positif, hak untuk didengar dan mengungkapkan perasaannya. Permasalahan yang kerap terjadi: guru dan orang tua belum memahami bahwa bullying bisa terjadi sejak dini. Tidak ada sistem pelaporan atau penanganan bullying. Anak belum memahami dampak tindakannya terhadap orang lain. Budaya anak-anak biasa begitu masih melekat. Solusi pencegahan bullying: pelatihan guru dan tenaga pendidik tentang penanganan dan pencegahan bullying, kegiatan kelas bertema empatik dan persahabatan, membuat aturan kelas bersama anak, poster Kami Teman Baik, pendidikan karakter melalui bercerita, lagu, dan simulasi, meningkatkan komunikasi dengan orang tua secara rutin. Adapun treatment atau penanganan khusus bagi korban: identifikasi, amati tanda-tanda anak yang jadi korban atau pelaku bullying, konseling, beri bimbingan pada korban dan pelaku, gunakan pendekatan emosional, bermain dan bercerita. Lingkungan aman, ciptakan kelas yang ramah dan saling menghormati, libatkan orang tua, ajak orang tua berdiskusi dan edukasi tentang dampak bullying. Pendidikan karakter, tanamkan nilai moral dan empati melalui kegiatan sehari-hari. Tegas dan mendidik, beri konsekuensi yang membina seperti minta maaf atau membuat surat perminta maaf. Evaluasi, pantau perkembangan anak secara berkala. Treatment atau penanganan khusus bagi pelaku bullying: konseling pribadi, ajak anak bicara dengan lembut, pahami penyebab perilakunya. Latih emosi, ajarkan cara mengelola marah dan kecewa lewat bercerita boneka tangan atau bermain peran serta menonton video. Konsekuensi mendidik: minta maaf, membantu teman tanpa mempermalukan. Tanamkan empati, yaitu ajak anak memahami perasaan orang lain, libatkan orang tua, ajak kerjasama untuk pembinaan di rumah. Pantau dan beri pujian, awasi perubahan perilaku, beri apresiasi atas sikap baik. Peran sekolah dan guru dalam pencegahan bullying: ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan terbuka. Menyusun program pembelajaran yang menanamkan nilai empati dan tolong-menolong. Memberikan contoh nyata dari guru sebagai role model.
menyediakan sistem pelaporan, misalkan membuat kotak curhat. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, melibatkan orang tua dalam edukasi dan diskusi, membuat forum komunikasi antara guru dan wali murid, sosialisasi perlindungan anak di lingkungan sekitar sekolah, bekerja sama dengan dinas terkait jika ada kasus yang serius. Hak anak di lingkungan sekolah, hak untuk aman dan nyaman di sekolah, terlindungi dari perundungan, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Hak untuk belajar sesuai tahapan usianya, pembelajaran dilakukan dengan pendekatan bermain, tidak memaksa dan memperhatikan kebutuhan emosional. Hak untuk dihargai dan diterima, tidak boleh ada anak yang dikucilkan, diejek, atau dibanding-bandingkan. Hak untuk berpendapat, anak boleh memilih permainan, kegiatan, atau menyampaikan ide sesuai kapasitasnya. Hak atas lingkungan yang mendukung perkembangan, fasilitas bermain, buku bacaan, ruang kelas, dan guru yang memahami perkembangan anak. Adapun referensinya sebagai berikut. Penutup. Bullying merupakan perilaku negatif yang dapat berdampak serius terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak usia dini. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, orang tua, guru, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan saling menghargai. Pencegahan dan penanganan bullying harus dilakukan sejak dini melalui pendekatan yang edukatif, empatik, serta melibatkan anak secara aktif dalam membangun budaya saling menghormati. Nah, dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, peduli, dan mampu berinteraksi dengan sehat dalam kehidupan sosialnya. Nah, ini ada video tentang anak yang membuli temannya Suatu di pagi yang sekolah. cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Ru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuman bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan, teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan, lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Bu Guru. Bukan ke ibu dong. Minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.